Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya hari ini kita dapat berdiri ruku sujud bersama dalam rangka mengimplementasikan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdiri, ruku dan sujudnya kita adalah salah satu bukti bahwasanya kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang fisik dan status sosial kita, melainkan Allah Subhanahu wa taala memandang hati setiap hamba-hambanya. Sebagaimana sabda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila sawarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat harta dan fisikmu, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati dan amal perbuatanmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari Idul Adha ini juga mari senantiasa kita mengirimkan salawat dan taslim kepada khairu khalqillah, makhluk yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala pernah hantar ke atas permukaan bumi, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab berkat perjuangan beliau beserta keluarga dan sahabatnya, hari ini kita dapat mengenal Islam. Kalaulah beliau pada saat itu tak memperjuangkan ini agama, mustahil hari ini kita dapat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama guna melaksanakan salat sunnah Idul Adha secara berjamaah.
sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Idul Adha adalah sebuah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak terlepas dari historis perjuangan hidup Ibrahim alaihi salam beserta keluarganya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala secara eksplisit menyebutkan di dalam Al-Qur'an untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kiranya menapaktilas perjalanan hidup Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Muntahana, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh kami telah menjadikan suri tauladan pada diri Ibrahim dan keluarganya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti milah Ibrahim, fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Karena Ibrahim adalah abul anbiya, bapaknya para nabi, dan hanya Nabi Ibrahimlah yang hari ini syariatnya masih sedikit banyak diamalkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diamalkan oleh umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idul Adha tidak bisa terlepas dari perjuangan Ibrahim alaihi salam beserta keluarganya. Dari Ibrahim alaihi salam mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala beserta istrinya untuk berjalan di sebuah padang pasir untuk menuju ke Baitul Haram. Kemudian bukan hanya itu, tetapi sesampainya di Baitul Haram, indal baitikal muharram, di rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada saat itu masih berbentuk tandus, masih berbentuk padang pasir yang mana tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Sesampainya di padang pasir, yang mana padang pasir tersebut tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan anak istrinya di tempat tersebut. Seorang ibu muda yang baru melahirkan beserta bayi yang baru dilahirkan diperintahkan oleh penguasa langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggalkan anak istrinya di tempat tersebut. Layaknya seorang wanita yang lemah, awalnya Hajar selaku istri Ibrahim alaihi salam pun bertanya kepada suaminya Ibrahim, "Wahai Ibrahim, wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan aku di tempat ini, sebuah tempat di mana tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di sebuah tempat di mana jangankan manusia, tumbuhan dan hewan pun tidak ada di situ. Tetapi apalah daya perintah Allah Subhanahu wa taala yang menginstruksikan kepada Ibrahim alaihi salam." Awalnya Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini?" Ibrahim pun pergi meninggalkan Hajar beserta anak kecilnya yang bernama Ismail. Lalu Hajar pun menyusul Ibrahim. Dia bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini, sebuah tempat tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya?" Ibrahim tetap melangkah meninggalkan Hajar alaihi salam beserta anaknya. Lalu karena Hajar adalah wanita salihah, dia rubah redaksi pertanyaannya. "Allahu amaraka bihadza ya Ibrahim." Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di tempat ini, di mana tempat ini tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya? Lalu Ibrahim menjawab, "Na'am, ini adalah perintah Allah." Ketika Hajar alaihi salam mendapatkan jawaban bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, Hajar istri Ibrahim yang salihah berkata, "Idzan la yadhi'na Allah." Jika ini adalah perintah Allah, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami. Lalu pergilah Ibrahim dan kembalilah Hajar ke padang tandus tadi, ke padang pasir tadi, ke lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kembalilah Hajar ke tempat itu dan pergilah Ibrahim alaihi salam meninggalkan istri dan satu anaknya yang bernama Ismail. Saat bekal mereka habis, yakni Hajar dan Ismail, satu kantung kurma habis dan beberapa liter air pun telah habis. Hajar pun mulai kebingungan. Layaknya seorang manusia memiliki rasa lapar dan haus. Dia pun kebingungan.
karena bekal sudah habis. Mau minta kepada siapa? Sedangkan di situ jangankan manusia, tumbuhan dan hewan pun tidak bisa hidup. Lalu Hajar pun lari antar bukit Safa dan Marwah. Pada saat itu masih berbentuk bebatuan dan tandus, sehingga lelah dan letih yang dirasakan oleh Hajar alaihissalam bukan main rasanya. Betapa sulitnya Hajar pada saat itu beserta anak kecilnya yang menangis, yang bernama Ismail alaihissalam, sedangkan dia pun dalam keadaan bingung mau mencari makan dan minum di mana, sedangkan tempat itu sebuah tempat yang mana tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Hajar pun berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Berulang-ulang kali beliau melakukan itu, berharap ada kafilah yang lewat atau berharap ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala, karena zat yang tidak menyia-nyiakan manusia, yang tidak menyia-nyiakan hambanya yang taat, dari hentakan kaki Ismail keluarlah air Zam-Zam yang hingga detik ini kita nikmati, dan insya Allah akan dinikmati seluruh umat manusia sampai hari kiamat kelak. Dan peristiwa yang dilakukan oleh Hajar alaihissalam berlari-lari dari bukit Safa dan Marwah menjadi salah satu dari syiar dan syariat umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang melakukan ibadah umrah misalnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah sekian tahun lamanya, Ibrahim pun kembali kepada anak dan istrinya. Layaknya seorang manusia, rindu pun diluapkan kepada Hajar dan Ismail, bayi yang dahulu ia tinggalkan. Bayi yang dahulu ia tinggalkan kini telah menjadi orang yang dewasa. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mencintai Ibrahim alaihissalam. Ternyata ujian bukan hanya sampai di situ. Datanglah ujian yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Hal ini dialog kedua insan yang bertakwa, yakni Ibrahim dan Ismail alaihissalam pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah As-Saffat. Sebagaimana firman-Nya, Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ibrahim pun sebagai manusia biasa tentu merasa bimbang ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi berturut-turut, diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Tetapi karena Ibrahim juga adalah Khalilullah, tentu mimpinya tersebut didiskusikan kepada anak tercintanya. Ibrahim berkata kepada anak tercintanya yakni Ismail, Ya bunayya. Bunayya adalah diksi dalam bahasa Arab yang menunjukkan kasih sayang yang begitu tinggi. Ya bunayya, wahai anak, duhai anakku tercinta. Inni ara fil manami. Sesungguhnya aku bermimpi di dalam tidurku. Anni adbahuka fanzur madza tara. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih dirimu. Fanzur madza tara. Tolong perhatikan mimpi ini. Bagaimana pendapatmu? Betapa bijaknya Ibrahim masih meminta pendapat kepada anak yang pada saat itu belum mencapai usia balik. Fanzur madza tara. Tolong perhatikan mimpi ini wahai anakku yang tercinta. Lalu karena anak yang semenjak kecil dididik dengan pendidikan agama, apa yang dia lontarkan kepada Ibrahim, apakah dia menolak? Tidak. Karena anak ini adalah anak yang sudah dari kecil dididik dengan pendidikan agama, bukan pendidikan android. Dia mengatakan, Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku tercinta, ya abati. Abati adalah diksi tertinggi juga dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan kasih sayang anak kepada seorang bapak. Ya abati, duhai bapakku tersayang, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar. Lalu Ibrahim alaihissalam pun merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Dipanggillah Ismail alaihi salam. Dibawalah Ismail ke sebuah tempat penyembelihan. Pada saat itu tentu syaitan laknatullah alaihi menghembuskan was-wasnya, bisikan-bisikan jahatnya kepada Ibrahim. Tidak mempan kepada Ibrahim, kepada Ismail. Ismail karena adalah anak yang soleh, dan tidak mempan juga kepada Ismail. Lalu kepada Hajar, sang istri solihah. Karena Hajar istri Ibrahim adalah istri yang solihah, yang sudah dari awal sudah dididik dengan pendidikan agama. Akhirnya Hajar pun tidak tergoda oleh godaan syaitan. Lalu disembelihlah Ismail alaihi salam. Ketika pedang diasahkan, digosokkan ke leher Ismail, lalu pedang tersebut tidak mampu memotong leher Ismail alaihi salam. Karena Ibrahim ragu terhadap pedangnya ini tajam atau tidak. Lalu pedang tersebut ditebaskan kepada batu. Lalu batu tersebut terbelah. Kemudian dipotongkan kembali ke leher Ismail. Kembalilah tidak terpotong leher Ismail. Ismail berkata, "Wahai bapakku, tutup mataku dan ikat tanganku, agar aku tidak melihat tajamnya pisau yang menggorok leherku." Inilah jawaban anak yang soleh yang dilontarkan oleh seorang anak kepada bapaknya. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ismail faham bahwasanya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada tawar-menawar di dalamnya. Berkali-kali pedang tersebut digosokkan ke leher Ismail alaihi salam, namun tidak sanggup pedang tersebut memotong leher Ismail alaihi salam. Ternyata setelah berkali-kali pedang tersebut digosokkan ke leher Ismail, Allah Subhanahu wa taala fahadainahu bidzibhin adzim. Allah ganti Ismail itu dengan sesembelihan dari surga. Dan hari ini pun kita peringati peristiwa tersebut dengan menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha. Itu adalah salah satu bukti refleksi kita terhadap sejarah yang pernah ditorehkan oleh Ibrahim beserta keluarganya. Hari ini kita mau berusaha untuk mengimplementasikan hal itu. Hari ini bagi mereka yang sulit untuk berkurban, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mampu berkurban dari segi harta, namun dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana. Hendaknya dia jangan sholat bersama kami, jangan dekat-dekat terhadap musola kami. Ancaman keras kepada orang-orang yang memiliki harta namun tidak mau berkurban. Berapa sih harga seekor kambing? Mungkin hanya sekitar 2 juta hingga 3 juta. Bila dibandingkan dengan pengorbanan Ibrahim dan Ismail, tidak seberapa. Ibrahim rela mengorbankan anaknya yang sekian lama ia tunggu kehadirannya. Ismail rela mengorbankan nyawanya demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mengorbankan uang 2 juta hingga 3 juta. Begitu sulit hanya karena tamak dan terlalu rakus terhadap dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kisah hikmah yang bisa dipetik dari kisah hidup Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya ialah bahwasanya tidak ada ujian yang tidak berbalaskan kebaikan. Semakin berat ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang, maka semakin besar pula kebaikan, balasan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang tersebut. Allah taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Wahai manusia, apakah kalian akan dibiarkan mengatakan diri kalian sudah beriman sedangkan kalian belum diuji? Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Iman itu sangat relevan dengan ujian. Kita tidak akan pernah mendeklarasikan diri kita beriman. Tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan diri kita sudah beriman kepada Allah sebelum Allah Subhanahu wa taala menguji iman tersebut. Bukankah ketika Ibrahim dimasukkan ke dalam api tersebut berubah menjadi sumber rezeki bagi Ibrahim alaihissalam, berubah menjadi sumber makanan bagi Ibrahim alaihissalam. Bahkan tidak ada makanan yang paling nikmat yang dinikmati oleh Ibrahim
selain makanan ketika dia dilemparkan ke dalam api? Bukankah hikmah dari Hajar dan Ismail ditinggalkan di sebuah padang pasir yang mana tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya, di mana lembah dan padang pasir tersebut sekarang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi mata air kehidupan, yaitu munculnya air Zam-Zam, di mana air tersebut dinikmati oleh seluruh jamaah haji dan umrah hingga detik ini dan sampai hari kiamat kelak? Bukankah ketika Ismail alaihi salam disembelih oleh bapaknya, digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah sesembelihan, dengan seekor sesembelihan dari surga, yang hari ini peristiwa tersebut kita kenal hingga detik ini dan sampai hari kiamat? Percayalah ma'asyarul muslimin wa rahimani wa rahimakumullah, tidak ada ujian yang tidak berbalaskan kebaikan. Semakin besar ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, maka semakin besar pula kebaikan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan di ujung daripada ujian tersebut. Kebaikan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan segerakan di dunia dan juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan di akhirat. Percayalah, setiap ujian akan berbalaskan kebaikan. Bukankah malam itu semakin gelap menandakan semakin dekatnya mentari pagi akan terbit? Bukankah apabila malam itu semakin dingin, dinginnya semakin mencerkam, menandakan bahwasanya hangatnya mentari pagi akan segera menyapa? Itulah konsekuensi dari kehidupan. Semakin besar ujian seseorang, berarti semakin besar pula kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Kemudian hikmah terakhir yang bisa kita petik dari peristiwa Ibrahim beserta keluarganya ialah sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh dalam diri Ibrahim beserta keluarganya ada suri tauladan. Sungguh bersama Ibrahim dan keluarganya ada suri tauladan yang baik yang bisa kita ikuti. Hal yang perlu kita ikuti di akhir zaman ini tentu merujuk kepada peristiwa Ibrahim beserta keluarganya adalah suksesnya Ibrahim dalam membina keluarganya, membina istrinya, kedua istrinya menjadi istri yang salihah, dan membina anak-anaknya menjadi anak yang soleh, yang tunduk dan patuh terhadap perintah Rabbnya dan perintah kedua orang tuanya. Hari ini tidak ada seorang bapak dan ibu yang tidak menginginkan anaknya tunduk dan patuh kepada dirinya dan tunduk dan patuh kepada Tuhannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah generasi Ismail yang tunduk dan patuh terhadap perintah Rabb dan perintah kedua orang tuanya tidak lahir dari anak yang siang malam diperturutkan hawa nafsunya. Saya ulangi, generasi Ismail yang tunduk dan patuh terhadap perintah Tuhannya dan perintah kedua orang tuanya tidak lahir dari anak yang siang malam diperturutkan hawa nafsunya. Generasi Ismail yang tunduk dan patuh terhadap perintah orang tua dan perintah Tuhannya tidak lahir dari generasi dari anak yang siang malam hidup dengan Android, yang siang malam hidup dengan gadgetnya. Tidak lahir dari situ. Tetapi generasi Ismail yang tunduk dan patuh terhadap perintah Tuhannya dan perintah orang tuanya adalah lahir dari anak yang dari kecil diberikan pendidikan agama, yang dari kecil diberikan pendidikan syariat, yang dari kecil diberikan mujahadah untuk agama, dibiarkan dia bermujahadah untuk agama. Bila kita mendidik anak-anak demikian, maka percayalah 10-20 tahun yang akan datang akan lahir generasi Ismail, akan lahir generasi Ishak, generasi Yakub, Yusuf dan seterusnya. Bukankah dari Ismail lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah dari Ishak lahir Yusuf, Yakub, Musa dan Isa alaihi salam? Semua itu lahir dari didikan orang tua yang dari kecil memberikan mereka mujahadah terhadap agama, terutama ibunya, karena ibu adalah madrasatul ula bagi anak-anaknya, karena ibu adalah sekolah pertama sebelum sekolah-sekolah formal bagi anak-anak kita. Apabila seorang ibu sukses dalam mendidik anaknya, maka percayalah anak tersebut akan menjadi generasi yang robbani,
generasi yang tunduk dan patuh terhadap perintah orang tuanya dan juga perintah Tuhannya. Apabila seorang ibu tidak sukses dalam mendidik anaknya, maka anak tersebut akan lahir menjadi generasi yang durhaka kepada Tuhannya dan durhaka kepada orang tuanya. Bukankah hari ini kita melihat betapa banyak seorang anak yang membunuh kedua orang tuanya hanya karena persoalan harta dunia? Bukankah hari ini kita melihat disodorkan di media-media mainstream seorang keponakan yang tega membunuh paman dan tantenya hanya karena persoalan dunia semata? Bukankah hari ini kita disodorkan di media mainstream seorang anak yang tega berzina dengan ibunya? Semua itu lahir dari generasi-generasi, dari orang tua yang membiarkan dan memperturutkan hawa nafsu anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk merefleksi otak dan hati kita agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita kemampuan untuk mendidik anak sebagaimana yang pernah Ibrahim beserta Hajar dan Sarah mendidik anak-anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita anak yang soleh dan solehah. Semoga hari ini mereka yang belum diberikan keturunan segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini yang belum dipertemukan jodohnya segera dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah jalla wa ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Di khutbah kedua, saya ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Sesungguhnya korban, hewan korban yang kita sembelih di hari raya Idul Adha, dagingnya tidak akan sampai kepada Allah, darahnya tidak akan sampai kepada Allah, tapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Mari kita bangun keikhlasan ketika kita menyembelih kurban. Jangan sampai ketika kita berkurban ada rasa ria, ingin dilihat oleh orang, ada rasa ujub, ingin disebut oleh orang, ada rasa sum'ah, ingin didengar namanya oleh orang. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keikhlasan dalam hati kita dan Allah Subhanahu wa taala menerima semua korban-korban kita. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbi ja'alna muqimas salatina wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.